tahu gak sih, Benteng Amsterdam itu sebenarnya loji milik Portugis tahu? Lah, kalau punya Portugis, kenapa namanya Benteng Amsterdam? Harusnya Benteng Portugis dong. Nah, makanya itu, yuk tonton video ini sampai selesai. No skip-skip pokoknya. Sebelum menjadi benteng, tempat ini adalah loji milik Portugis loh untuk menyimpan rempah-rempah seperti pala dan cengkih. Benteng ini sangat berarti bagi Portugis karena pada masa itu Teluk Ambon merupakan jalur keluar masuk kapal-kapal dagang di Maluku. Daerah ini dijadikan Portugis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan basis pertahanan dalam menghadapi serangan kapal asing. Nah, di tahun 1512, bangunan utama dari Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao. Hingga seiring berjalannya waktu, masyarakat Maluku merasa dirugikan oleh keserakahan Portugis dalam memperoleh keuntungan atas rempah-rempah di Nusantara. Akhirnya, hingga akhir abad ke-16, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menenangkan hati masyarakat Maluku dan menjejakkan riwayatnya di tanah Maluku. Setelah Belanda datang dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengalahkan Portugis dan mengambil alih loji Portugis tersebut. Mereka mengubahnya menjadi kubu pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal John Ottens pada tahun 1637. Hal ini juga didukung dengan terbentuknya VOC. Perubahan fungsi loji dilakukan karena saat itu sedang terjadi pertempuran antara Belanda dengan Kerajaan Tanah Hitu atau Kerajaan Hitu. Pertempuran tersebut terjadi pada tahun 1633 hingga tahun 1654 dan dari Kerajaan Hitu dipimpin oleh Kapitan Kakiali. Eits, tunggu dulu, yang tadi baru sejarahnya. Kita lanjut ke bagian pembangunannya yuk. Jenderal John Ottens menghancurkan loji milik Portugis dan membangun rumah batu yang berbentuk sebuah benteng pada tahun 1637. Pembangunan benteng ditambah dengan pagar yang mengelilingi benteng tersebut. Nah, pada tahun 1642, benteng diperbesar oleh Gerard Demer dan kemudian pembangunannya dilanjutkan pada tahun 1649 oleh Gubernur Jenderal Anthony Chan. Pembangunan benteng diselesaikan pada tahun 1649 hingga tahun 1656 oleh Arnold de Fleming van Elshoorn dan menamakannya sebagai Benteng Amsterdam. Wah, keren banget dong bangunannya. Walaupun sudah lama dan terletak di pulau terpisah, benteng ini masih berdiri kokoh di Maluku. Tunggu. Kalian tahu nggak sih konstruksi dari Benteng Amsterdam tuh gimana sih? Konstruksi Benteng Amsterdam seperti sebuah rumah, sehingga oleh bangsa Belanda menyebutnya blokhuis. Bangunan benteng terdiri dari 3 lantai dan menara pengintai di puncak atap. Lantai 1 berbata merah dan lantai 2 dan lantai 3 berkayu. Di lantai bawah ada penjara dan mesiu. Di setiap sisi bangunan terdapat jendela. Di depan benteng terdapat prasasti dengan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Prasasti itu bertuliskan Benteng Amsterdam. Mulai dibangun oleh Gerard Demer pada tahun 1642. Benteng Amsterdam termasuk benteng yang terpelihara di Maluku yang memiliki museum kecil sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan masa lalu. Lantai 1, 2, dan 3 digunakan sebagai tempat tinggal tentara Belanda. Lantai 1 digunakan sebagai tempat tidur para serdadu. Lantai 2 untuk tempat pertemuan para perwira dan lantai 3 digunakan untuk pos pemantau. Atap benteng ini berwarna merah dan tidak asli lagi. Benteng Amsterdam berada di samping lautan yang menghadap ke Pulau Seram. Benteng ini ditinggalkan oleh Belanda dalam keadaan rusak dan telah ditumbuhi sebatang pohon beringin besar pada awal tahun 1900. Dari awal bulan Juli tahun 1991 hingga bulan Maret tahun 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Maluku, melakukan pemugaran atas Benteng Amsterdam. Di Benteng Amsterdam terdapat perlengkapan perang dan barang. Gimana? Keren banget kan sejarahnya? Nah, segitu dulu deh cerita yang bisa kita ceritain. See you guys!